Dah, Ren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap izin Bu, siap izin presentasikan hasil diskusi kami tentang periodisasi demokrasi di Indonesia tahun 1959 sampai 1965 oleh kelompok 3. Ini daftar isinya. Yang satu itu ada pengertian demokrasi, dua ada latar belakang dan kejadian, tiga keterlibatan Amerika Serikat dan peranan PKI, empat dampak terhadap politik. Apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana warga negaranya memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi apa yang terjadi di tahun 1959 sampai 1965? Demokrasi yang terjadi pada saat itu adalah demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Soekarno. Apa itu demokrasi terpimpin? Sebuah sistem Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Kala itu, Presiden Soekarno yang memimpin. Latar belakang sistem demokrasi ini terjadi dari tiga segi, yaitu dari segi keamanan nasional. Banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh sehingga pembangunan ekonomi tersendat. Dari segi politik, konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Kejadian. Awal mulanya masa demokrasi terpimpin ini dicetuskan oleh Presiden Soekarno, diawali oleh anjuran Soekarno agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan tersebut menuai pro dan kontra di kalangan anggota konstituen. Sebagai tindak lanjut usulannya diadakan pemungutan suara yang diikuti seluruh anggota konstituen. Pemungutan ini diadakan dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro dan kontra usulan Presiden Soekarno, karena dari hasil pemungutan suara menunjukkan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi: 1. Tidak berlaku kembali UUD 1950. 2. Berlakunya kembali UUD 1945. 3. Dibubarkannya konstituen. 4. Pembentukan MPRS dan DPAS. Setelah diberlakukannya dekret Presiden, diberlakukan keterlibatan militer dalam politik dan lembaga politik kian meluas. Kejadian. Terjadinya penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin yaitu: 1. Menafsirkan Pancasila terpisah-pisah, tidak dalam kesatuan bulat dan utuh. 2. Mengangkatan presiden seumur hidup. 3. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1995. 4. Konsep Pancasila berubah menjadi konsep Naskom atau nasionalisme, agama, dan komunis. 5. Bergesernya makna demokrasi terpimpin menjadi pemusatan kekuasaan pada presiden. 6. Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang cenderung memihak komunis. 7. Menipol Usdek yang dibuat presiden menjadi GBHN. Peranan PKI 1959-1965. Menyambut demokrasi terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa Soekarno mempunyai mandat untuk mengakomodasi persekutuan konsepsi yang sedang marak di Indonesia kala itu, yaitu antara ideologi nasionalisme agama atau Islam dan komunisme yang dinamakan Nasakom pada 19 Desember 1961. Soekarno mengumandangkan Trikomando Rakyat Soekarno, kemudian membentuk Komando
Mandala, pembebasan Irian Barat yang dipimpin Soeharto menurut Aco Manafi PKI menjadi pendukung utama Trikora untuk meraih simpati Soekarno. PKI juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat yang tidak menghendaki integrasi dengan Indonesia. Presiden Soekarno kemudian menunjuk DN Aidit dan Nyato dari PKI sebagai anggota Front Nasional untuk memperjuangkan Irian Barat. Keterlibatan Amerika Serikat di era demokrasi terpimpin antara tahun 1959 dan tahun 1965. Amerika Serikat memberikan $64 juta dalam bentuk bantuan militer untuk jenderal-jenderal militer Indonesia. Menurut laporan di media cetak Suara Pemuda Indonesia, sebelum akhir tahun 1960, Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalion angkatan bersenjata Indonesia. Tiap tahun, Amerika Serikat melatih perwira-perwira militer sayap kanan. Di antara tahun 1956 dan 1959, lebih dari 200 perwira tingkatan tinggi telah dilatih di Amerika Serikat. Dan ratusan perwira angkatan rendah terlatih setiap tahun. Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika pernah sekali mengatakan bahwa bantuan Amerika Serikat tentu saja bukan untuk mendukung Soekarno, dan bahwa Amerika Serikat telah melatih sejumlah besar perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia sebuah negara bebas. Adapun dampak lain terhadap politik. Nah, di era demokrasi terpimpin ini diwarnai juga oleh kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekankan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani Indonesia. Namun kolaborasi ini pun tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor di Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik, dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah, sehingga situasi politik Indonesia pun menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh anggota-anggota kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.